Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora Doyowar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya di pagi ini dengan Ketua dan Pembina untuk menyampaikan renungan pagi Bina Keluarga Jumat tanggal 5 September 2025. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-248 di tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebesaran-Mu yang sangat ajaib, saat ini Tuhan kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hikmat di dalam melihat satu renungan firman, dan biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu akan memberkati kami lewat hikmat yang nantinya kami rasakan dan mendapatkan kekuatan dan iman lewat firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama yang terambil dari Yesaya 1 ayat 14 hingga 19 dengan perikop bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu. Dari pembacaan ini, Yesaya 1 ayat 18 sampai 19, saya mengambil judul tema yaitu pilihan ada padamu. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Yehuda dalam perjalanan hidup mereka telah diminta oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya untuk memperbaiki moral mereka, atau dengan kata lain, mereka diminta untuk keluar dari dosa dan kejahatan mereka. Karena ketika mereka mengakui dosa dan kesalahan mereka, maka Allah akan berkenan mengampuni mereka. Janji pengampunan dosa dan janji tentang berkat Tuhan yang dikaruniakan Tuhan. Tuhan akan berlaku bagi mereka jika apa yang diperintahkan Tuhan telah mereka lakukan, yakni dosa-dosa mereka akui, dan Tuhan akan mengampuni mereka. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang pasti, Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan tetap setia terhadap segala keputusan dan apa yang dijanjikan. Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati orang-orang yang taat dan setia, maka Tuhan menyatakan itu termasuk di dalamnya. Ketika Tuhan menyatakan bagi yang berbuat salah dan dosa, maka Tuhan akan menyatakan hukuman bagi mereka. Ketika kita mengakui dosa yang kita perbuat, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita sekalian. Janji pengampunan bagi kita yang mengakui dosa dan salah masih tetap berlaku, dan pintu anugerah itu masih terbuka bagi kita semua. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hampir setiap hari kita menghadapi pertanyaan yang berkaitan dengan suara hati nurani. Kita harus memilih antara melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah
Setiap orang perlu membuat pilihan, apakah mereka akan menaati Tuhan atau tidak. Dan setiap pilihan datang dengan hasil yang sangat jelas. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberitahu bangsa Yehuda, jika kamu memilih taat dan mendengar, mengubah caramu dan mengikuti perintahku, maka kamu akan diberkati dan dapat makan makanan yang terbaik dari tanah. Tetapi jika kamu menolak untuk mendengarkan, jika kamu memilih untuk membelakangi aku, maka aku akan membuat musuhmu masuk ke tanahmu dan menghancurkanmu. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Ujian tersebut menolong kita untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh menjaga integritas yang diharapkan Allah. Kita tahu bahwa pilihan kita dapat menimbulkan konsekuensi yang baik atau buruk. Tetapi ujian sebenarnya datang ketika kita harus memutuskan dengan cepat apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa memilih apa konsekuensinya. Kita punya pilihan dan kita perlu mempertimbangkan pilihan itu dengan hati-hati dan memikirkan apa hasilnya sebelum membuat pilihan. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada di tangan kita, tapi ketahuilah ada konsekuensi dari pilihan yang kita buat, dan pada akhirnya pilihan yang kita buat hari ini akan mempengaruhi hari esok kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, setiap hari kami diperhadapkan pada pilihan yang datang dengan konsekuensi. Karena itu kami memohon kiranya Bapa membantu kami dengan pilihan-pilihan itu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, dan ingatkan kami dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Bapa. Arahkanlah kami kepada firman-Mu yang akan membimbing kami. Kami berdoa bagi seluruh pendengar warga jemaat GKI Diaspora Loyo Baru. Kiranya Bapa terus melimpahkan kesehatan, perlindungan dan berkat bagi setiap mereka yang dalam masa pertumbuhan, pendidikan, usaha, pekerjaan, serta rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di hari ini. Pada hari ini, biarlah kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat membawa renungan bina keluarga di pagi ini. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan. Terima kasih telah mengingatkan kami, meskipun kadang kami berbuat dosa. Bapa yang ada di dalam surga, hamba berdoa buat warga jemaat GKI Diaspora Loyo Baru yang sakit dan yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, agar mereka boleh mendapatkan penyembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Bapa yang ada di dalam surga, Engkau berkenan untuk memakai hamba sebagai pelayan-Mu. Engkaulah yang menempatkan hamba untuk melayani di jemaat GKI Diaspora Loyo Baru. Bahkan diperkenankan untuk turut ambil bagian dalam pelayanan, untuk melayani di ibadah bina keluarga di pagi hari ini. Bantulah hamba untuk menjalani tugas dengan semangat melayani. Semoga hamba selalu meniru Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami bersyukur atas gereja yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan gereja Diaspora Loyo Baru. Berkati Ibu Pendeta, Penatua dan Syamas, agar kita semua diberikan kebijaksanaan, kasih dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah jemaat untuk tetap setia
kemurahan pada setiap program pelayanan. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini telah melangsungkan ibadat bina keluarga di rumah masing-masing, sehingga kami semua tetap setia untuk melayani. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa juga buat badan-badan unsur, rayon, panitia hari raya gerejawi, dan panitia pembangunan rumah pastori. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak henti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dan memohon agar Engkau mencurahkan berkat kepada setiap kami, warga jemaat GKI Diaspora Doyo Baru, untuk mengulurkan tangan membantu pembangunan rumah pastori. Berkatilah kami dengan semangat agar kami dapat menyelesaikan pembangunan rumah pastori. Kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat-Mu bagi seluruh panitia hari raya gerejawi yang sedang bersiap menyambut HUT GKI Diaspora Doyo Baru yang ke-11 tahun pada tanggal 28 September 2025. Urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap pikiran dan tindakan mereka dipenuhi hikmat dan kepekaan untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Bapa yang ada di dalam surga, anugerahkanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam merencanakan dan melaksanakan setiap tugas, agar semua persiapan berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah mereka kesatuan hati dan pikiran, agar semua persiapan berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah mereka agar mereka dapat bekerja sama dengan rukun dan semangat yang saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membantu dalam semangat kasih. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada setiap anggota panitia, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh sukacita dan tanpa kelelahan. Jauhkanlah mereka dari kelelahan, kecerobohan, dan rasa putus asa, dan berilah mereka ketekunan dalam menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan mereka. Bimbinglah para panitia agar pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat, dan agar melalui persiapan serta pelaksanaan HUT GKI Diaspora Doyo Baru, semakin banyak orang yang dapat mengalami kasih dan kehadiran-Mu. Jadikanlah mereka terang dan garam di tengah komunitas, serta saluran berkat bagi sesama. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa agar Engkau senantiasa melindungi setiap kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lapangkanlah jalan bagi pekerjaan dan pergumulan mereka, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga memohon agar Engkau mempererat hubungan baik di antara kami, agar kami bisa saling mengasihi, mendukung, dan menjadi berkat satu sama lain. Berikan kami kerendahan hati dan pengertian untuk saling melayani, sehingga kami dapat terus menjadi tempat di mana iman kami diperkuat dan kasih-Mu dinyatakan. Inilah doa kami, ini syafaat kami. Haleluya.